Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Tafsir dan Hadis tentang Wasiat, Pembagian Harta Warisan, Fai dan Ghanimah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia-Nya serta ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Tafsir dan Hadis tentang Wasiat, Pembagian Harta Warisan, Fai dan Ghanimah. Dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kemudian bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Apa itu tafsir? Apa itu wasiat? Apa itu fai dan ghanimah? Dan bagaimana pembagian harta warisan? Tujuan pembuatan makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian dari wasiat, fai, ghanimah, dan bagaimana cara pembagian harta warisan yang baik dan benar menurut ajaran Islam, serta untuk mengetahui apa pengertian dari fai dan ghanimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan seperti yang dipahami dari Al-Quran surat Al-Furqan, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami mendatangkan kepadamu yang benar dan menjelaskan yang baik. Jadi rekan-rekan, di sini tafsir itu secara bahasa kitanya itu penjelasan mengenai sesuatu hal menurut ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu ada hadis. Hadis adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yaitu wasiat. Wasiat adalah pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kematian kepada salah seorang dari kalian, jika meninggalkan harta untuk berwasiat, wasiat untuk kedua orang tuanya, demikian pula kerabat karibnya, dengan cara yang ma'ruf sebagai sesuatu yang hak atau orang-orang yang bertakwa. Allah seringkali menyebut harta dalam Al-Quran dengan istilah khair. Demikian pula disebut dalam hadis, yang artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Adapun kalau dia tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban untuk berwasiat. Wajibnya wasiat bagi kedua orang tua atau karib kerabat untuk orang yang meninggalkan harta yang banyak. Jadi, bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak, wajib untuk memberikan apa itu wasiat. Dan wasiat disyaratkan
dengan 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila tidak melebihi sepertiga, dan syarat yang kedua, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Pembagian wasiat ada 2, yaitu wasiat wajib dan wasiat sunnah. Wasiat wajib seperti wasiat untuk menjelaskan apa yang wajib atas tanggungannya dan hak-hak untuknya seperti hutang atau transaksi jual beli. Wasiat dalam kondisi seperti ini adalah wajib untuk menjaga hartanya dan melepaskan tanggung jawabnya dan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris setelah wafatnya dan di antara pemilik hak-hak tersebut. Dan bagian kedua yaitu wasiat sunnah, yaitu semata-mata berbuat hak seperti wasiat seseorang setelah wafatnya pada hartanya sepertiga atau kurang untuk karib kerabatnya yang bukan ahli waris atau selainnya, atau wasiat dalam bidang sosial berupa sedekah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Hartanya dan melepaskan tanggung jawabnya dan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris setelah wafatnya dan di antara pemilik hak-hak tersebut. Dan bagian kedua yaitu wasiat sunnah, yaitu semata-mata berbuat hak seperti wasiat seseorang setelah wafatnya pada hartanya sepertiga atau kurang untuk karib kerabatnya yang bukan ahli waris atau selainnya, atau wasiat dalam bidang sosial berupa sedekah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Septiani dengan nomor NIM 2019-01040, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Saya akan menjelaskan tentang waris atau warisan dan fai. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan dari pewaris kepada ahli waris. Perumusan warisan dalam Al-Quran tercatat jelas nilai-nilainya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 7 menjelaskan, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita juga sama menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalil pembagian harta waris secara terperinci dapat dibaca dalam surat An-Nisa ayat 11, 13, dan 176. Dengan hadisnya, serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian-bagian itu kepada lebihnya, itu adalah untuk laki-laki yang lebih dekat hubungan kekerabatannya kepada si mati. HR Bukhari. Lanjut kepada pengertian fai. Fai secara istilah adalah harta-harta yang didapatkan dari non-muslim dengan cara damai tanpa peperangan. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dapat diterjemahkan, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, anak orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Apa yang diberi, terimalah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hukum Allah amatlah keras. Selanjutnya, pengertian ghanimah. Ghanimah adalah sebuah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari sebuah peperangan melawan musuh Islam pada masa kali itu, dan juga sebuah harta yang diperoleh dari suatu barang atau sitaan dari musuh Islam itu sendiri pada zaman Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang ghanimah yang berada di surat Al-Anfal ayat 41 yang berarti, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin dan fisabilillah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, tafsir Al-Quran dari ayat yang tadi saya sebutkan adalah 1/5 bagian, yang tersisa dibagi menjadi 5 bagiannya, yaitu yang pertama, bagian milik Allah dan Rasulnya, untuk dipakai dalam urusan-urusan kemaslahatan untuk umum bagi kaum muslimin
yang kedua bagi kaum kerabat Rasulullah, nah yakni kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dijadikannya bagi mereka 1/5 bagian adalah sebagai ganti sedekah, sebab sedekah diharamkan bagi mereka. Dan bagian yang ketiga diperuntukkan bagi anak-anak yatim yang ayahnya meninggal sedangkan usia mereka masih belum balik. Yang keempat, bagi orang-orang miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi dan mencukupi kebutuhan mereka. Dan bagi yang kelima, bagi orang musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Cukup sekian dari kami pembahasan mengenai tentang wasiat, pembagian harta warisan, fa'i dan ghanimah. Untuk kesimpulannya adalah kami dapat menyimpulkan bahwa hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur sedemikian rupa tentang peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada anggota keluarga dan kerabatnya yang masih hidup, atau disebut juga sebagai ahli waris. Agar seorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan, ia harus memiliki syarat, yakni syarat yang pertama adalah ada hubungan kekeluargaan, pernikahan, kekerabatan. Namun terlepas dari hak diperoleh daripada ahli waris tersebut, seorang pun harus memiliki syarat seperti tidak terhijab atau terhalang untuk memperoleh harta warisan lantaran misalnya melakukan pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan.